Assalamualaikum, salam Pancasila. Ketemu lagi kita di pembelajaran daring dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila di kelas 11 pada materi Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dan silahkan absen kehadiran di list nama di grup WhatsApp. Apa yang ada dalam pikiran kalian saat mendengar kalimat sistem dan demokrasi? A. Hakikat demokrasi. 1. Makna demokrasi. Demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara demokrasi dimaknai sebagai negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara. Ciri-ciri pokok berjalannya proses demokrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. 2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah. 3. Adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Kriteria menentukan situasi demokratis. 1. Kekuasaan. 2. Keadilan. 3. Kesejahteraan. 4. Peradaban. 5. Afeksi. 6. Keamanan. Berdasarkan cara menyampaikan pendapat, demokrasi dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Demokrasi langsung. 2. Demokrasi tidak langsung atau perwakilan. 3. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung. Berdasarkan cara menyampaikan pendapat, demokrasi dapat dibedakan sebagai berikut. Ciri utama dari sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat dan diakuinya asasi manusia oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara. Tingkat persamaan dalam masyarakat. 1. Persamaan politik. 2. Persamaan di depan hukum. 3. Persamaan kesempatan. 4. Persamaan ekonomi. 5. Persamaan sosial. B. Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Langkah awal demokratisasi di Indonesia dimulai saat diterbitkannya maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 3 November tahun 1945 yang berisi anjuran untuk membentuk partai politik. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi liberal. 2. Demokrasi terpimpin. 3. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. 4. Demokrasi reformasi. Sejarah pergantian kabinet yang terjadi pada masa demokrasi liberal adalah sebagai berikut. 1. Kabinet Natsir. 2. Kabinet Sukiman Suwirjo. 3. Kabinet Wilopo. 4. Kabinet Ali I atau Kabinet Ali Wongso. 5. Kabinet Bahanuddin Harahap dari Masyumi. 6. Kabinet Ali II. 7. Kabinet Juanda. Pada masa demokrasi terpimpin Dekret Presiden tahun 1959 menyatakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku lagi dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Orde Baru berkeinginan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Dengan demikian, sistem politik ini diberi nama Demokrasi Pancasila. Untuk pertama kalinya, pada tahun 2004, bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Pemilu diikuti oleh 24 partai politik. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis antara lain sebagai berikut. 1. Menjunjung tinggi persamaan. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Membudayakan sikap bijak dan adil. 4. Membiasakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. 5. Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sebelum Bapak menutup pertemuan hari ini, marilah kita merefleksikan pembelajaran hari ini dengan membuat tugas dan ditulis di buku catatan. 1. Apa yang kalian pahami terhadap materi pada hari ini? 2.
Negara kita menganut sistem pemerintahan apa? Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Selamat mengerjakan jaga diri dan kesehatannya di rumah Bapak akhiri. Assalamualaikum, salam Pancasila.